Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, banyak yang bertanya berapa lama doa itu dikabulkan oleh Allah. Tentunya itu menjadi rahasia Allah, dan tidak ada satupun manusia yang tahu kapan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha Adil, semuanya diperlakukan sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jaminan sebagai ustadz, kiai, ulama doanya bisa manjur langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sekelas Nabi pun doanya ada yang tidak langsung dikabulkan. Bahkan Nabi Adam alaihissalam baru diterima taubatnya setelah ratusan tahun sujud dan berdoa memohon ampun. Terus Nabi Nuh alaihissalam, anaknya sulit mendapatkan hidayah. Apakah doa Nabi tidak manjur? Bukan soal manjur atau tidak manjur, tapi itulah kuasa Allah. Allah Maha Adil, tidak bisa diatur oleh manusia. Kalau Allah sudah berkehendak, cukup menyebutkan kun, maka jadilah. Kalau Allah sudah berkehendak, walau manusia yang banyak dosa pun doanya bisa mustajab, langsung dikabulkan oleh Allah. Itu bukti maha adilnya Allah, tidak membeda-bedakan hambanya. Di mata Allah kita semua sama sebagai hamba. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, berdasarkan pengalaman saya berdoa kepada Allah itu sejak dari kecil. Hidup saya susah payah, jadi selalu butuh kepada Allah. Bahkan berdoa itu sudah seperti makanan sehari-hari. Makanya banyak pengalaman yang saya dapatkan dari perjalanan saya dalam berdoa ingin dikabulkan oleh Allah. Ada yang langsung dikabulkan, pernah. Ada yang seminggu baru dikabulkan, juga pernah. Ada yang 3 bulan baru dikabulkan, pernah juga. Dan ada juga yang belum dikabulkan bertahun-tahun sampai sekarang belum dikabulkan. Tapi kebanyakan yang saya alami, doa dikabulkan oleh Allah itu berkisar kurang lebih 100 hari. Itu dengan berdoa rutin tiap hari. Tapi itu tidak mutlak ya, mungkin tiap orang akan berbeda, tidak akan sama dengan saya. Dan itu yang kebanyakan saya alami sekitar kurang lebih 100 hari. Tapi itu pun perjuangannya berat. Harus sholat hajat, puasa sunnah, zikir, amalan yang panjang-panjang. Dan alhamdulillah banyak mendapatkan keajaiban dari Allah yang di luar logika. Pernah dulu anak saya mau masuk sekolah, harus ada uang 1.050.000 rupiah. Waktu itu saya pinjam ke teman saya, tapi cuma ada 300.000 rupiah. Dan saldo di rekening saya ada 300.000 rupiah. Jadi total 600.000 rupiah, masih kurang. Dan waktu pendaftaran sekolah sudah mepet. Saya munajat terus kepada Allah, bahkan sambil berangkat ke ATM pun mau ngambil uang, saya munajat dalam hati, ya Allah tolonglah saya. Dan betapa terkejutnya saya, ternyata di rekening saya ada saldo 1.100.000 rupiah. Dan itu artinya bisa diambil 1.050.000 rupiah, persis sama dengan yang saya butuhkan. Doa diijabah langsung. Wallahu a'lam, sampai saat ini saya tidak tahu uang itu kok bisa ada 1.100.000 rupiah. Selain itu ada juga kisah nyata yang saya alami. Saya butuh uang, saya terus berdoa kepada Allah. Siang saya kerja, malam berdoa, terus begitu. Dan kalau tidak salah sudah sekitar 2 bulan. Maaf saya lupa persisnya berapa bulan, kalau tidak salah sekitar 2 bulan. Ada orang yang transfer uang, jumlahnya persis sama dengan yang saya butuhkan. Padahal saya tidak pernah ketemu dengan orangnya, kenal hanya lewat telepon saja. Dia menanyakan nomor rekening saya, ternyata ditransfer
jumlahnya persis sama dengan yang saya butuhkan. Dan yang lebih dahsyat lagi, saya ingin usaha tapi modalnya tidak punya. Saya berdoa habis-habisan, siang pulang kerja berdoa, malam sebelum tidur berdoa, capek luar biasa. Saya sholat hajat, zikir yang panjang-panjang sampai berjam-jam, ditambah puasa sunnah, terasa berat. Apalagi teman kiri kanan bukannya mendukung, malah melemahkan semangat. Saya dibilang kalau butuh uang kerja, mana bisa berdoa dapat uang. Ada lagi kata-kata yang menyakitkan, berdoa sampai jenggotan pun gak bakal ada uang turun dari langit. Ya, itu semua sebagai ujian. Saya tidak peduli dan saya terus berdoa. Dan akhirnya saya ketemu dengan seseorang, ngobrol di jalan, dan itu baru kenal saat itu. Setelah saya cerita, tanpa disangka oleh saya, beliau memberikan modal yang jumlahnya tidak sedikit dan tidak pakai jaminan apapun. Saya sampai heran luar biasa. Kita pinjam uang 500.000 saja minimal pakai KTP. Ini ikhlas, modal sebanyak itu tidak pakai apapun, luar biasa. Mungkin itu keajaiban dari Allah, mungkin itu cara Allah mengabulkan doa yang saya panjatkan. Waktu itu sekitar kurang lebih hampir 100 hari saya munajat kepada Allah. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, sebenarnya banyak keajaiban-keajaiban yang saya dapatkan dari Allah, tapi tidak bisa saya ceritakan semuanya karena durasi video yang saya batasi. Nah, untuk siapapun yang punya hajat, berdoalah kepada Allah. Jangan putus asa, berdoalah. Walaupun kita bukan orang alim, bukan ulama, bukan ahli ibadah, tidak usah khawatir. Kalau punya hajat atau punya masalah, berdoalah memohon kepada Allah. Tapi harus pakai ilmu, bukan langsung berdoa begitu saja. Ilmunya bisa dengan cara sholat hajat atau zikir amalan. Tapi harus sabar dan istiqomah, jangan bosan berdoa. Memang capek, jenuh, tapi itulah perjuangannya. Kalau ingin diijabah, jangan putus asa. Ibarat batu yang keras ditetesi air hujan, lama-lama berlubang juga. Saya menceritakan ini tidak ada maksud apapun kecuali memberikan motivasi dan inspirasi buat siapa saja yang menyaksikan video ini. Ini kisah nyata yang saya alami. Siapa tahu bisa memberikan semangat buat Anda, menambah keyakinan bahwa Allah itu ada, keajaiban Allah itu nyata. Mungkin bagi yang belum pernah mendapatkan keajaiban, pasti tidak akan percaya. Bahkan bisanya nyinyir, cemooh, menghujat, dan lain-lain. Soal doa dan ibadah sok tahu, sok pinter, padahal tidak pernah mengalami, hanya berteori. Kerjanya cuma mengomentari orang lain. Banyak orang seperti itu. Yang seperti itu tidak usah didengar. Lebih baik fokus memohon kepada Allah supaya masalah kita cepat selesai. Dan sebagai tambahan keterangan untuk Anda, apa sih amalan yang saya lakukan? Amalan yang saya lakukan yaitu sholat hajat 2 rakaat dilakukan sebelum tidur. Mungkin kisah dan keajaiban yang saya alami belum tentu bakal sama dengan yang Anda alami. Tiap orang itu beda-beda takdir dan nasibnya. Tapi minimalnya dengan adanya kisah saya ini bisa menjadi bukti bahwa Allah itu ada, keajaiban Allah itu nyata. Jadi jangan putus asa, jangan patah semangat, terus berdoa dan memohon hanya kepada Allah. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.